Ayah akan mati jika memaksakan diri untuk bertarung beberapa putaran lagi. Katakan pada diri sendiri, bandingkan kondisi ayah sendiri dengan Profesor Erik Hartono. Ayah bisa mengatakan apa saja, apapun. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Profesor Erik Hartono berani mencintai, berani berbicara lantang jika dia mencintai, mengejar dengan cara terbuka dan jujur. Ini saja akan membuang ayah ribuan mil jauhnya. Aku, Chandra Haris, tidak tahu bagaimana harus berdebat. Erik Hartono memang jauh lebih baik darinya. Ketika dia pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya, dan apa yang dilakukan Erik Hartono pada subjek tersebut benar-benar mengejutkan semua orang, dan levelnya langsung membunuh semua peserta di kedua sisi. Selain itu, ketika Erik Hartono berpidato di atas panggung, dia dapat beralih antara bahasa Indonesia, Inggris, dan Korea sesuka hati, dan dia dapat berbicara dengan ujung jarinya. Kepribadian dan pesonanya membuat banyak wanita Korea kuno terpana untuk sementara waktu. Selama periode pertukaran budaya, setidaknya ada 7 atau 8 wanita tua Korea yang mengaku padanya, dan banyak dari mereka adalah wanita muda yang glamor, tetapi Chandra Haris sangat iri. Itu juga karena Erik Hartono sangat baik sehingga Chandra Haris selalu merasa rendah diri di hadapannya. Tetapi rendah diri berasal dari rendah diri. Chandra Haris masih memiliki satu hal untuk menghibur dirinya sendiri, yaitu Erik Hartono menyukai Reni, tetapi Reni menyukai dirinya. Meskipun dia tidak sebaik Erik Hartono dalam segala hal, setidaknya dia pernah berpacaran dengan Reni. Namun, Chandra Haris tidak pernah menyangka, melihat pertukaran budaya akan segera berakhir. Para anggota yang berpartisipasi dalam pertukaran antara Indonesia dan Korea Selatan mengadakan pesta dansa. Siapa sangka Erik Hartono tidak hanya berpengetahuan dan baik hati, tetapi dia bahkan bisa naik ke atas panggung dan bermain gitar sendiri. Lagu berbahasa Inggris dinyanyikan, dia memainkan gitar dengan baik dan bernyanyi lebih baik lagi, yang membuat Chandra Haris cemburu setengah mati. Apalagi dari sudut pandang Chandra Haris, Erik Hartono benar-benar mendesak. Setelah menyanyikan lagu cinta bahasa Inggris, dia benar-benar menyatakan cintanya kepada Reni di depan umum. Reni bersedia menerima dirinya sendiri, dan jika dia mau, dia bisa menerima ajakannya berdansa. Alhasil, ia tak menyangka di tengah sorak-sorai penonton, Reni berdiri dan berjalan ke atas panggung. Setelah itu keduanya menampilkan twist dance yang sangat populer di Amerika Serikat pada abad lalu. Semua orang di tempat kejadian terkesan dengan pasangan sempurna antara keduanya, kecuali Chandra Haris, yang merasa benar-benar kalah dan hidupnya tiba-tiba jatuh ke dasar. Jadi sejak hari itu, Chandra Haris benar-benar putus asa. Kembali ke Jakarta, dia mengurung diri di rumah selama lebih dari seminggu, merokok dan minum untuk membius dirinya sendiri setiap hari, hingga hari ini. Namun, rasa sakit Chandra Haris adalah rasa sakit tapi tak berdarah. Tetapi dia tidak dapat melihat kesenjangan antara dirinya dan Erik Hartono secara objektif, jadi dia selalu dirugikan, membenci Erik Hartono karena telah mengambil cinta dalam hidupnya, dan bahkan lebih membenci Reni untuk berempati. Namun, sekarang dia mendengar kata-kata Tama yang menggetarkan hati, dia akhirnya sadar, dan akhirnya menyadari celah antara dirinya dan Erik Hartono. Memikirkan lawannya yang benar-benar menghancurkannya, Chandra Haris merasa sedih dan menangis seperti anak kecil. Tama hendak memanfaatkan situasi untuk menghiburnya, tetapi Alena tiba-tiba bergegas keluar dari lift dan berkata dengan cemas, "Suamiku, sesuatu terjadi. Ibu menelepon 110 dan bertengkar dengan polisi." "Apa? Berdebat dengan polisi?" Tama bertanya heran, "Mengapa ibu bertengkar dengan polisi?" Alena berkata dengan panik, "Aku tidak tahu. Ibu bilang dia perlu ke kamar mandi, jadi aku membantunya masuk. Kemudian aku keluar, dan kemudian aku mendengarnya memanggil seseorang di dalam, dan nadanya menjadi semakin gelisah, dan akhirnya bertengkar dengannya.
mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi seorang polisi. Tama buru-buru berkata, "Aku akan melihatnya." Setelah selesai berbicara, dia memandang Chandra Haris dan berkata dengan serius, "Ayah, kamu harus memikirkan apa yang baru saja aku katakan. Jika ayah merasa tidak nyaman, aku akan memberitahu ayah lagi nanti." Chandra Haris tertekan dan berkata, "Naiklah dan lihat ibumu dulu." Setelah itu, Tama dan Alena naik lift ke lantai 3. Sebelum memasuki kamar Rika, dia mendengar Rika berteriak keras di kamar mandi, "Kamu bukan polisi? Kenapa kamu tidak bisa mengurusnya? Aku sudah memberimu bukti dengan sangat jelas. Kenapa kamu tidak menangkap orang?" Tama mendengar pihak lain berkata di telepon, "Nyonya, situasi ini benar-benar tidak cukup untuk menjadi penipuan. Kami tidak dapat mengajukan kasus untuk menangkap orang. Semua orang mengarang cerita acak di internet, dan polisi kami akan menangkap mereka. Ini moralitas. Masalahnya bukan masalah hukum." Rika berkata dengan marah, "Dia menipu uang orang. Jika dia tidak menipu uang orang, bagaimana dia bisa membeli Mercedes-Benz G besar? Menantuku memberitahuku, mobil yang dia kendarai berharga setidaknya 2 miliar lebih, yang dianggap sebagai penipuan besar dalam hukum, bukan? Kamu harus menangkapnya dan menghukumnya penjara seumur hidup." "Bu," operator di sisi lain berkata dengan sabar, "Kami telah memeriksa dengan sisi platform tentang masalah yang Anda laporkan tadi, dan sisi platform melaporkan bahwa uang yang dia peroleh masuk akal dan legal, dan telah dibayar oleh platform. Memotong pajak penghasilan pribadi. Barang-barang yang dia jual secara online juga merupakan produk reguler dan berkualitas, yang diproduksi oleh pabrikan biasa. Jadi Anda mengatakan bahwa dia terlibat dalam penipuan, yang tidak didukung oleh bukti apapun. Bagaimana kami dapat mengajukan kasus tanpa bukti? Hukum bukan lelucon." Rika memarahi dengan marah, dia mengarang cerita untuk menipu orang. Dia mengatakan di internet bahwa suami dan putranya lumpuh di tempat tidur karena kecelakaan mobil. Itu bohong. Suami dan putranya sama sekali tidak lumpuh dalam kecelakaan mobil. Dia dipukuli dan lumpuh. Pihak lain berkata tanpa daya, "Bahkan jika apa yang Anda katakan itu benar, tanggung jawab terletak pada pihak yang memukulinya, bukan dia, kecuali suaminya dan putranya dilumpuhkan olehnya. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menangkapnya." Pihak lain tampaknya menyerah untuk terus menjelaskan kepadanya, dan berkata, "Bu, kami benar-benar tidak punya cara untuk mengajukan kasus untuk masalah yang dilaporkan, jadi tolong jangan lanjutkan, karena masalah ini memakan sumber daya publik, jika Anda dapat menemukannya ilegal dan kriminal. Jika ada bukti, maka Anda dipersilakan untuk melaporkan ke organ keamanan publik kami, asalkan karena ada beberapa bukti bahwa dia memiliki masalah, kami pasti akan mengajukan kasus untuk penyelidikan." Polisi berkata lagi, "Berapa banyak orang yang harus kami tangkap setiap hari untuk menyelesaikan masalah ini? Terlebih lagi, jika kami benar-benar mengajukan kasus dan menyelidiki dan menemukan bahwa pihak lain dirugikan, kami tidak akan melepaskan orang yang melaporkannya, pihak lain akan dimintai pertanggungjawaban." Ketika Rika mendengar bahwa dia mungkin dimintai pertanggungjawaban, dia langsung panik. Dia telah dipenjara beberapa kali, dan dia telah dipenjara di Amerika Serikat sejujurnya, meskipun hari-hari di sana dan kesedihan di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills seperti dewa, tetapi jika dia benar-benar diizinkan masuk lagi, dia sama sekali tidak berani. Jadi, dia hanya bisa dengan sinis berkata, "Aku pikir kamu mencoba untuk menutupi bajingan itu. Ketika aku menemukan buktinya, aku akan melaporkannya ke otoritasmu yang lebih tinggi, dan mengajukan keluhan kepadamu." Setelah selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Alena mengetuk pintu kamar mandi saat ini, dan bertanya, "Bu, ada apa denganmu?" Begitu Rika keluar, dia melihat Tama menunggu di luar pintu, dan segera berkata dengan marah, "Menantuku yang baik.
Aku tahu bagaimana Diana bisa seperti sekarang, wanita sialan tak tahu malu yang bau itu. Kau benar-benar memulai sebuah siaran langsung di internet. Dia berkata dengan lebih emosi, apakah kamu tahu betapa tidak tahu malunya dia? Dia meletakkan ponselnya di kamar tidur suami dan puteranya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.